ViewSonic VE2432H dan VX2481MH. Monitor dari ViewSonic ini menjadi menarik untuk dibahas karena turun harga jauh di akhir tahun 2020. Selamat datang di GTA, The channel paling canggih di 2020. Kali ini sekalian gue review dua monitor karena dua monitor ini punya spek yang hampir sama. Cuma bisa dibilang satu kakaknya 2481 punya fitur yang lebih banyak. Nanti gue jelasin. Kita mulai dari tipe 2432-nya dulu, seri murahnya. Yang kita dapat di sini manual book, satu kabel HDMI dan adapter yang gabungan dengan colokan listriknya. Dan di sini adapter colokannya itu bisa diganti-ganti kepalanya. Stand monitornya ingetin kita sama IPS 24 inch termurah di Acer yang pernah kita bahas. Semuanya full plastik. Sistem pemasangannya agak unik, pakai sistem klep plastik gitu. Sedangkan untuk kakinya kita slide masuk aja ke monitornya. Untuk bodi belakang monitor udah biasa banget lah. Kita lihat di bawah 2 juta sampai bosan banget gue liatnya kayak berasa satu cetakan gitu. Beda-bedanya dikit-dikit banget. Kita juga bisa lihat VESA 75x75 mm di sana dengan port yang dicolok ke arah belakang. Ada satu HDMI 1.4, port VGA atau DSAP dan port DC in. Mode depannya udah bezel-less dengan ukuran 0,6 cm dan kalau dipegang ini monitornya cukup tipis dan kualitasnya cukup padat. Spek monitor 2432 ini 23,8 inch IPS panel flat 75 Hz refresh rate. Full HD resolution, 6 bits plus FRC, nggak ada sama sekali adaptive sync dan bodinya cuma bisa tilt aja dengan kualitas yang cukup lah. Karena kakinya ini full plastik ya, jadi gampang keangkat pas kita mainin. Dan sekarang kita masuk ke 2481MH-nya. Dari berat dusnya kita bisa langsung rasain apa yang dikasih di sini pasti lebih berkualitas dibanding VE2432-nya. Aksesoris yang kita dapetin dua kabel power yang berbeda, kepala colokan dan adapter. Jadi adapternya nggak di dalam monitornya. Satu kabel HDMI dan manual book yang pastinya kita cuekin. Untuk kakinya kita bisa lihat kualitas ini jauh banget kalau dibandingin 2432. Tebel padat dan kerasa kokoh banget. Dan untuk standnya juga sama, di sini didesain sama dia segitiga gitu. Dan kita beberapa kali lihat model kayak gini di monitor-monitor kelas atasnya ViewSonic. Tapi di sini dibikin desain yang cukup spesial, di mana dibikin terbang seakan-akan sama dia bagian belakangnya. Kalian bisa lihat ya. Dan ada colokan sedikit untuk kabel manajemennya. Bagian belakangnya ini cukup clean tanpa ada lekukan yang ganggu estetika. Ada VESA 10x10 cm dan portnya di sini ada yang pertama port DC in, berikutnya audio in dan audio out, dua port HDMI dan terakhir port VGA atau DSAP. Di bagian kirinya ada tombol pengaturan OSD dan di bawah monitor ada dua lubang untuk keluar sound di monitor ini. Yang menarik justru bagian depannya yang udah bezel-less dan kalau diperhatiin bezelnya ini nggak dilindungi chassis bodinya. Jadi di paling depan kita bisa lihat three-side bezel-nya ukuran sangat minim, 0,4 sampai 0,5 cm tergantung kalian lihatnya gimana. Ini sih salah satu panel dengan three-side bezel tertipis yang pernah kita review di range harga di bawah 2 juta. Spek monitor ini cuma bisa gue temuin di website resminya ViewSonic, 23,8 inch IPS panel Full HD resolution dengan 75 Hz refresh rate. 6 bits plus FRC untuk panel bit depth-nya, 1 millisecond MPRT response time-nya. Support FreeSync tapi nggak bisa G-Sync compatible karena nggak adanya port DisplayPort yang nggak penting juga di monitor di bawah 2 juta sekarang. Dengan speaker 2x2 watt yang kita denger sama-sama kualitasnya. Kualitasnya clear di sini nggak mendem, tapi ya jangan expect ini bisa muasin telinga kalian. Fungsinya lebih ke arah clean meja dan bisa buat telinga kalian istirahat pas kalian capek habis gaming dalam jangka waktu lama pakai headsetnya. Fungsinya cukup sampai di sana. Oke guys, kita masuk ke pengetesan OSD-nya. Di sini tombolnya kecil banget, gue sebel banget. Kalian bisa lihat ya, ini yang pertama pilihannya cuma port, yang kedua ada audio, volume, mute, audio input. Di sini viewables, preset, color adjust. Seperti biasa, biasanya yang biasanya gue pengen ganti tuh di color temperature. Color temperature gue biasa sukanya user.
Pencetannya kadang suka membohongi gua guys. Kecil banget sih. Kalau space-nya lu bisa bikin jadi full range RGB itu. Kalau range-nya yang full range bisa. Atau lu auto nggak apa. Di situ manual image, sharpness, blue light filter, aspect ratio, overscan, black stabilizer, advanced DCR matiin, response time juga nggak terlalu penting di monitor di bawah 2 juta. Ini banyak banget fitur, kalian bisa lihat sendiri. Eco mode-nya jangan dinyalain ya guys, ini warnanya akan jadi kacau nanti. Eco mode-nya standar aja, nggak ada off soal di sini. Dan ini sama kayak 2432, cuma bedanya dia nggak ada audio adjust saja di 2432. Sisanya sama persis. Ya guys, kita pengetesan bleeding, kalian bisa lihat ya, gue setel video hitam di sini, gue mirroring. Ini cuma perbedaan brightness saja ya, jadi warnanya agak sedikit beda di 2432 kalian bisa lihat. Tapi di sini nggak ada indikasi bleed sama sekali. Kualitasnya lumayan, tapi ini nggak menjamin kalau kalian dapat unit yang nggak ada bleedingnya. Masuk ke pengetesan data color, kita langsung bandingin aja. Di bagian kiri gue taruh 2481 dan di bagian kanan gue taruh 2432. Untuk color gamut nggak beda gimana dan menurut kita nggak ada yang spesial di antara keduanya. Di brightness kita langsung bisa lihat perbedaan yang lumayan, dimana 2481 bisa sampai 278,4 nits dengan kontras 1160/1. Sedangkan 2432 cuma dapat 248,0 dan kontras 840/1. Biasa kontras di bawah 1000, kadang kualitas color akurasinya untuk warna gelap agak ngacir. Nggak seakurat yang 1000 atau lebih kontrasnya untuk panel IPS. Kalau uniformity-nya mirip, kualitasnya cuma beda titik terangnya aja, di mana standar untuk monitor di bawah 2 juta. Di luminance uniformity, bahasa lainnya kerapihan brightness di 9 titik pengetesan. Di sini baru kerasa superiornya 2481, di mana max-nya cuma sampai 5% paling gelap, sisanya di bawahnya. Sedangkan 2432 bisa sampai 19% gelapnya, jadi nggak terlalu merata untuk brightness di monitor ini. Color akurasinya juga kelihatan, 2481 kelihatannya rapi banget, warnanya max di 6,92 dengan average-nya di 1,61. Sedangkan kalau di 2432 banyak banget yang ngacir, terutama warna gelap-gelapnya. Max-nya di 7,43 dengan average di 2,64. Setelah dikalibrasi pun kita bisa melihat superiornya 2481 dibanding 2432. Kualitasnya jauh lebih bisa diandalkan di 2481. Overall rating dari data color SpiderX untuk monitor ini sebelum dikalibrasi kasih sama-sama 4,0 dengan lebih dan kekurangannya yang berbeda. Dari pengetesan barusan, kita mungkin bisa mengambil kesimpulan kalau sebuah segmen yang murah dari sebuah brand tidak selalu cuma cutting di bagian build quality dan fitur aja. Tapi panelnya juga menyesuaikan dengan harganya. ViewSonic VA2432AH bisa kita dapetin di harga 1,4 jutaan sekitar, sedangkan VX2481MH di 1,9 juta yang lagi diskon di akhir tahun ini jadi 1,6 juta. Dengan keduanya, ViewSonic kasih kita garansi 3 tahun full. Di awalnya harusnya video review ini dibuat di bulan Oktober, tapi ternyata unit ViewSonic yang kita pegang ada kendala, jadi nggak bisa shoot. Tapi saat itu harganya masih 1,9 jutaan. Ternyata malah di akhir tahun 2020 ini 2481 turun harganya jadi 1,6 juta. Dan kita harus mereview ulangnya. Posisi jadi menarik sekali karena fight langsung dengan Samsung S24 R350 di harga yang sama. Sementara ViewSonic udah dapetin speaker, kualitas panel yang lumayan, dan garansi 3 tahun full. Samsung menangnya cuma di brightness-nya aja yang udah 300 nit. Dengan ViewSonic garansi full 3 tahun, monitor ini jadi pertimbangan penting sekali buat kalian yang sering komen di GTID, pengalaman pakai monitor kalian yang rusak lewat dari 1 tahun sedikit. Untuk 2432, ya kalian cuekin aja. Nggak terlalu penting untuk dilirik dan dibahas, karena udah mepet banget harganya sama 2481. Di akhir tahun 2020 ini, saran gue buat kalian, kalau kalian cari monitor entry level di bawah 2 juta, carilah yang semurah-murahnya dan punya value to performance-nya tinggi. Karena fungsinya sekarang cuma jadi monitor sejuta umat. Di harga lainnya 1,8 jutaan masih ada AOC 24G2E5, ada LG 24MK600 dan HP 24MH. Monitor itu bagus kalau lu rela beli mereka dengan harga yang lebih tinggi tanpa value yang jelas lagi sekarang. Gua jelasin. Untuk gaming pasti kalian akan langsung incer 2 juta lebih sedikit. Udah dapat 144Hz 24 inch, ada IPS, ada VA. Cek GTID Top 10 tentunya, gue taruh di card. Sementara kalau mau fokus buat editing, gue saranin sabar tunggu di 2021. Karena 27 inch 1440p 75Hz harusnya harganya akan di bawah 3 juta, yang akan sangat worth it sekali untuk bekerja. Peperangan monitor 24 inch Full HD 75Hz IPS di bawah 2 juta, gua rasa udah sampai tahap di mana yang termurah akan jadi primadona. Karena monitor dengan spek di atas itu udah turun semua harganya. Gua nggak sabar menantikan 2021 di mana monitor akan semakin masif peperangannya dari segi harga maupun spek, yang pastinya menguntungkan para konsumennya. Gue Alduin dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan datang.